Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Mulya Juniarta, NIM 205231214. Kelas 2F Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan storytelling tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak Belanda yaitu VOC dengan pihak Indonesia yaitu Kesultanan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada masa silam. Dinamakan dengan Giyanti yaitu karena perjanjian ini dilakukan di sebuah desa. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpisahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbernya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah yang berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan kepada salah satu pangeran, sehingga ia mengeluarkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada gubernur. Sehingga sang gubernur jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Hosting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Hosting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hosting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, not kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan not tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Pada penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi rangka dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah pilihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotongomi Khalifazuna. Sejak ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, akan tetapi keterbolehan masyarakat tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah-wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan kerabat Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah peperangan bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatangan
Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali membaik. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang sekarang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Samburnyawa pun bertahta dengan gelar Kanjeng Adipati Aryo Mangkunegoro Lelono Joyo Miseso Sinopati ing Logo Satrio Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterlibatan Jawa ini kemudian hari sebelum berganti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta yang terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tubuh dengan pembedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga saat ini menjadi Republik Indonesia. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya hingga saat ini. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah yang istimewa. Mungkin sekian storytelling dari saya atas makul Islam dan budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar. Kurang dan salahnya saya dalam perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.